liyudhhirahu kulli wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala li sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal hatimi lima sabaqa nasril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdarihil azim. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fattahu ya alim, ya fatahu ya alim, iftahna futuhal arifin. Rabbi yassir lana wa la tusir alaina min ilmi wa dini fid dunya wal akhirah. Miftahul jannah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, pemudi, serta anak-anak kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita bersama-sama memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas taufik hidayah serta inayah Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada hari ini walaupun dalam keadaan suasana dingin, mungkin lebih banyak kita narik selimut guring karena dingin, tapi alhamdulillah dengan hidayah, inayah serta petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan pada malam ini menjadi amal ibadah untuk kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam marilah kita bersama-sama senantiasa hadiahkan ke pangkuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya pada setiap malam Jumat dan siang harinya. Mudah-mudahan salawat yang kita hadiahkan, kita kirimkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pahalanya untuk kita, mudah insyaallah menjadi syafaat nanti, yang menjadi syafaat bagi kita nanti di yaumul qiyamah. Dan mudah-mudahan salawat yang kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadilah dan keutamaannya nanti kita bisa berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para kekasih-kekasih Allah, para ulama, suhada dan shadiqin di dalam surganya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti biasa setelah kita bersama-sama membaca surah Yasin, kemudian kita lanjutkan dengan membaca beberapa kitab yang mungkin pada malam ini kita baca, yaitu kitab Sayrus Salikin, bab ketiga, pada menyatakan keajaiban-keajaiban yang ada di dalam hati. Nah, jadi di dalam hati kita ini ada keajaiban-keajaiban yang mungkin kita belum mengetahuinya. Nah, sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala wa inna fi jasadi mudghah
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perhatian bahwasannya wa inna fi jasadi mudghah, sesungguhnya fi jasad, di dalam jasad ada mudghah, ada segumpal daging, mudghah. Idza saluhal jasadu kulluh, apabila mudghah, segumpal daging ini baik, saluhal jasadu kulluh, maka seluruh anggota badan kita ini akan baik. Wa idza fasaddal jasadu kulluh, bila segumpal daging yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini busuk, kada baik, nah maka busuklah seluruh anggota badan. Nah, ala wahya kalbun, ingatlah kata Rasulullah bahwa itu adalah hati. Nah, jadi kita malam ini berbicara tentang keajaiban yang ada di dalam hati kita. Nah, jadi disebutkan faqad tabayyana bihadzal hadis, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, maka sesungguhnya telah nyata dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Al-Ghazali, telah nyata yang diterangkan dalam hadis tadi, kata Imam Al-Ghazali, anna aslul huwa qalbun. Nah, bahwanya asal kemuliaan manusia itu yaitu hati. Jadi asal mulhandak jadi orang mulia, asal kemuliaan manusia itu adalah hati, kalbun dari itu nih. Nah, wa huwa amirul muta'a bi alamil jasad. Kata Imam Al-Ghazali, dan yaitu seperti raja yang diangkat di dalam alam jasad. Nah, jadi hati itu ibaratkan raja, ya, Imam Ghazali telah mendahkan. Nah, jadi orang ahli sufi, orang-orang tasawuf, ahli ma'rifat mengatakan, semisal hati itu, ibu-ibu, seumpama hati itu bagaikan raja. Nah, raja nih, nah, hati nih, segumpal daging nih ada di sebelah kiri endaknya jadi, nah, itu jadi raja. Nah, jadi badan kita ini, kata ahli sufi, ibaratkannya negeri tempat kerajaan. Nih, nah, hati ini raja, ini tempatnya, nah, badan nih kampungnya nih, nah, kampung kerajaan misalnya, benuanya nih, nah, badan nih. Dan misalkan akan segala anggota yang zahir itu seperti tentaranya. Nah, jadi anggota yang lahir ini itu tentaranya. Nah, paham? Jadi hati ini jadi raja, awak badan kita ini jadi kampungnya. Jadi yang zahirnya tangan misalnya, nah, mata misalnya, hidung, telinga, lidah, tangan, perut, paras, kaki. Nah, itu adalah tentaranya. Nah, nyatakan, bila hati yang ada di dalam ini baik, maka baik semua aneh. Awak kita baik, badan baik. Nah, karena hati ini jadi raja. Bila dia raja tampiling, maka tangan nih anggotanya menampiling dong. Nah, bila dia raja melangkah, hati nih menyuruh melangkah, nah anggotanya nih betis nih, tentaranya nih berjalan melangkah. Tuh. Nah, jadi anak baik kada baiknya awak kita, anak baik kada baiknya perangai kita, kelakuan kita, akhlak kita, yaitu hati yang harus kita baiki terlebih dahulu. Nah, karena rajanya, prajuritnya nyaman aja. Tinggal disuruh raja aja berjalan anggota tadi tak. Nah, jadi raja ini kita harus perhatikan. Nah, di hati ini kita harus perhatikan, karena di dalam hati itu banyak penyakit. Nah, penyakit batin itu banyak. Secara batin ada penyakit banyak.
Misalnya, nah, dengan maksiat yang batin itu segala sifat yang kejahatan, segala perangai yang jahat seperti riya dalam ibadah. Tuh penyakit tuh. Ya. Seperti ujub. Nah, ujub itu merasa diri paling bagus dalam hal amal dan ilmu, atau merasa paling baik pada orang. Nah, kada bersandar kepada Allah bahwa semuanya itu dari Allah. Seolah-olah inya harapnya pada orang, pembagusnya pada orang, lupa menyandarkan bahwa semua itu adalah anugerah Allah. Kita punya ilmu, anugerah Allah. Kita dapat beramal itu karena Allah Subhanahu wa taala bagi hidayah ke kita. Kita kada ada daya upaya. Nah, tapi kalau merasa itu adalah hasil daripada kerja kita tanpa bantuan Allah, nah ujub mulai itu. Merasa diri bangga, seolah-olah orang lain kada baik di kita hajat. Ujub, riya, kemudian riya tuh biasa kita ini ibadah tuh kada puas karena dilihat Tuhan, anak orang juga yang melihat, karena melihat Tuhan kada puas, anak orang juga dilihat. Nah, melihat orang juga mengaji kayak itu juga. Nah, sembahyang kayak itu juga. Nah, ada dilihat orang, dilihat Tuhan kada puasnya. Udah dipuji orang maka bihmat gimit-gimit mengangkat tangan, wah sebagai ulah sebaiknya. Jangan diulah semata-mata, diulah. Udah dicaci orang kayak gini sampai sembahyang ya itu termasuk riya aja tuh. Berarti hendak dipuji kada hendak dihina tuh. Riya penyakit batin. Ujub, takbur, sangat kasih pada dunia. Nah, sangat kasih kepada dunia, hubur dunia adalah. Nah, jadi hati ini kita baiki dengan cara apa? Membaikkan hati itu ada caranya. Kita ini alhamdulillah. Nah, kita punya guru. Ada guru kita yang sanadnya sampai tersambung dengan Rasulullah. Amalan yang kita amalkan, zikir yang kita baca nih, ada gurunya. Kita kada nukar di pinggir jalan Wantomi di pasar kada. Kita kada dapat di tengah jalan kada. Ada gurunya dari Jibril, Allah Subhanahu wa taala, Jibril sampai Nabi Muhammad sampai ke kita. Ada gurunya, ada pembimbingnya, ada mursyidnya, ada sanadnya, jelas. Nah, bisa dipertanggungjawabkan dunia akhirat, ada gurunya. Jadi hati ini perlu kita bersihkan, kita jaga. Dengan cara apa? Ya dengan zikir, taubat, istighfar yang kita lakukan itu membersihkan hati kita. Telah. Nah, karena ibu-ibu ada sebuah kisah nih, berkisah kita nih. Nah, jadi ada orang murid, anak murid bertakon gurunya, guru jadinya aku nih bisa bila riyadhah ruhiyah, artinya aku menjalankan zikir misalnya, aku menjalankan istighfar misalnya, kemudian aku salawat, membaca Al-Quran, sembahyang, jadinya aku bisa menangis jadinya. Nah, jadinya timbul rasa menangis, mengakui kesalahan-kesalahan kita nih bila aku melakukan itu jadinya. Tapi sudah kadang menggawi itu lagi nya. Nah, bila sudah aku ampih menggawi itu artinya keluar. Betapa mudahnya aku nya terpucuk nafsu tadi itu. Nah, hendak pulang bulah maksiat, hendak pulang bulah dosa. Nah, ngapa aja guru, jadinya betapa ngapa guru aku nanya. Adakah yang salah aku berzikir dinya? Atau yang kurangkah aku berzikir? Jadi dijawab oleh gurunya dengan sebuah kisah. Apa jar gurunya? Ibaratkan anjing nya, datang anjing kita humbang nya nah. Buka hai anjing dari itu. Sudah tuh kayaknya datang pulang anjing tadi kita humbang buka pulang. Kita humbang buka pulangnya sampai kita panat menghumbang anjing itu tetap datang pulang. Nah, sampai panat kita menghumbang datang pulangnya. Karena apa? Nah,
Karena di sekitar kita itu ada tulang yang harus kita buang supaya anjing tadi kada datang. Nah, solusinya itu supaya anjing ini kada datang, kada panat kita menghumbang anjing tadi itu. Kita buang tulang yang ada di sekitar kita tadi itu. Anjing tuh hendak buang tulang tuh. Kita buang jauh-jauh tulang tadi, insya Allah anjing itu kada datang lagi. Nah, tapi kalau anjingnya kita humbang, tatapannya datang karena ada tulang di sini. Nah, jadi inilah dia gurunya tadi itu, ibaratnya hati kita tuh. Bila kita kada berzikir lagi, misalnya kada beristighfar lagi, kada sembahyang lagi, kada salawat lagi, kada membaca itu, kemudian kita keluar jauh-jauh. Nah, ibaratnya hati kita tuh ada makanan setan tuh, anjing tadi tuh. Jadinya datang aja terus karena makanannya ada di situ. Apa makanannya dalam hati kita tadi tuh? Hati kita gelisah, sudah kita kada berzikir lagi, hati kita jauh, kada menangis, kada takutan lagi Allah jauh, ya kan? Nah, kenapa? Karena hati kita itu ada makanan setan yang harus kita bersihkan. Nah, jadi karena kita bersihkan penyakit-penyakit batin ini, kata gurunya tadi, insya Allah kena anjing tadi, ibarat anjing setan tadi kada datang lagi nya. Jadi dari cerita ini kita ambil kesimpulan bahwa kita tidak perlu melempar anjing tadi, cukup tulang yang ada pada kita buang. Nah, artinya penyakit yang ada di batin kita ini kita buangnya. Jadi setan itu kada pun lagi datang. Jadi kita kada bimbang lagi beribadah karena ada penyakit di batin kita. Contohnya penyakit hiri dengki tadi itu, nah satu penyakitnya. Sum'ah itu artinya ibadah tuh hanya dengar orang mengaji, sehari-harinya mengaji, hanya dengar orang, kada dengar orang populer mengaji. Kita juga tukang ajian, suara harat ajian, nggak ada pemik di hendak ajiannya. Ya, anak dipuji orang, dan orang, daleh, itu penyakit. Yang penyakit hiri, dengki. Apa kata dengki? Itu kami selalu mengisahkan dengki, hiri. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Hati sakit tadi orang susah mampus ikam dia. Nah, suka banget ini. Nah, melihat orang senang maka ada karuan rasa. Nah, melihat orang nukar Honda misalnya karuan rasa. Lihat orang nukar pipi hanya karuan rasa awak. Hiri ada dengki ada di sini dalam hati. Lihat orang belah rumah hanya hiri dengki pada karuan rasa awak. Paning kepala mikirkan orang, kenapa nggak pikirkan? Karena ada kutur penyakit di sini. Nah, ada senang melihat orang, ada susah melihat orang senang, oh kesusah. Itu nah. Sudahannya orang nukar perbola, nukar paramik, kepala paning mikirkan harta orang. Itu penyakit tuh. Jadi penyakit ini bila kada dibuang, maka kita ibadah itu gelisah terus, saat itu gelisah. Kenapa? Karena setan datang terus ke sini ke penyakitnya. Nah. Jadi hati perlu kita benahi hati kita ini dengan cara apa? Dengan cara kita bakar penyakit-penyakit batin itu dengan pertama kita yang kita kerjakan yang ada dari guru kita, yang diijazahkan oleh guru kita, ya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ya minimal. Paling sedikit kada dapat di sini ya di rumah minimal 100 kali setiap hari. Itulah setiap hari 100 kali istighfar. Kita sudah ada ijazah kita. Nah, istighfar sogirnya bisa aja astagfirullah 100 kali. Nah, gawian istighfar ini ujar guru menyambat itu gawian setiap hari, bukan gawian setiap bulan, setiap minggu, setiap tahun. Nah, enak udah datang bencana sibuk beristighosah minta selawat ini ke mana. Jadi gawian istighfar itu setiap hari. Rasulullah kayak itu. Ya guru tadi menyambat 100 kali sehari Rasulullah beristighfar, padahal Rasulullah itu dijamin Allah masuk ke dalam surga udah. Nah, kita ini siapa yang jamin masuk surga? Nah. Rasulullah. Jadi diijazahkanlah guru kita istighfar 100 kali sehari. Ada ijazahnya. Karena kita berdosa itu setiap hari. Amun berdosa setahun beristighfar sekali kan ada seimbangnya. Dosa setahun tertumpuk loh. Nah, istighfarnya setahun sekali. Nah, menumpuk banyaknya setiap hari 100 kali setiap hari. Kenalah.
Dosa itu kadang-kadang bukan dosa yang termakan terminum aja, ada dosa yang ada termakan terminum menyambeti orang tuh nah. Dosa aja juga tuh. Umpat-umpat macam-macam nah lihat yang ada kakaruan berunding be-6 be-7 laluan menyambeti orang tuh ada terasa ada termakan ada terminum ada dosanya makan debat tuh lah. Namun dosa ngumpat tuh bahaya tuh. Kami mengatakan dosa ngumpat orang tuh dosanya tuh harus dua, syarat taubatnya dua. Yang pertama ke Allah Subhanahu wa taala, kemudian minta ridho orang tadi itu. Ya, minta ridho orang yang ngumpat. Nah, dudi aku hari-hari nyambut ikam lah. Minta maaf aku lah. Nah, dudi aku hendaknya dudi maka amalihan gitu tuh. Kadang-kadang gitu nih merasa berdosa sopan pulang badan orang tuh. Merasa kada berusaha aja deh. Ada juga pendapat ulama ajinya doa akan aja amun orang tuh kada ada kayak apa ajinya deh orangnya udah mati nah kita mau umpatinya menyambutinya hari-hari kita sambeti nah orangnya sudah mati nah kali kita merebut obat minta ampun ninya nah jalannya kayak apa jadinya banyak-banyak aja doa akan orang yang meninggal tadi mudah-mudahan diampuni Allah dosa kita diampuni dosanya itulah nah ulama-ulama dahulu nih ada orang menyambeti kita ada nyambeti kita di ujungnya duit yang kita kada ini ditampilin kepala enggak ada orang beri di ujungnya duit nyambetinya ujungnya duit kenapa pahalanya untuk aku hinya nah ambillah duit pahalanya untuk aku nyambeti aku bang oh ini kada saret ya aja saret aja nyambeti orang tadi itu gibah arannya bahaya gibah tadi itu dosa aja tuh menggibah tadi itu jadi itu penyakit batin tuh yang kita harus bersihkan berangsur-angsur zikir istighfar yang dijajah dibagi guru dari istighfar nya istighfar kita tuh ada istighfar 3 istighfar saghir ngarannya istighfar halus tadi itu astagfirullah sebanyak 100 kali kemudian istighfar awsat istighfar pertengahan tuh kemudian ada istighfar kabir istighfar yang besar nah diawali dengan istighfar kabir istighfar awsat kemudian istighfar saghir banyak-banyak istighfar nah, Rasulullah itu Nabi juga kalau sampaikan 100 kali istighfar kita nih Nabi kada wali kada nah wala ya pada Nabi istighfar sombongnya kita jadi harus istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bersih hati kita nah kemudian dijajahkan oleh kita juga berzikir nah zikir banyak-banyak zikir kita ada zikir maksus yang dijajahkan oleh guru zikir maksus la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin ada dama wasi'ahu ilmullah tuh. Kemudian zikir la ilaha illallah kemudian ismul azam dibanyakin membaca ismul azam tadi asma Allah yang maha agung di situ diijajah tadi kita diijajahkan dengan lafaznya ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum banyak-banyak yang baca ya hayyu ya qayyum artinya ya Allah yang maha hidup dan berdiri sendiri ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum banyak istighosah ngarannya nah istighosah ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis kemudian dijajahkan juga kita supaya hati kita ini bersih dijajahkan oleh guru-guru kita nah kita juga harus memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Salawat yang dijajahkan kita yaitu salawat umi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallim. Kita ada salawatnya, ada salawat umi ada, salawat fathiyah ada, salawat azamiyah ada, salawat idrokiyah ada. Kita ada apa apa begini. Diijajahkan yon kita tuh di awal ijazah itu kita harus membaca Al-Quran itu setiap harinya 1 juz tuh. Ini caranya yang diajarkan dijajahkan guru langsung ke kita supaya kita bisa membersihkan hati kita. Hati kita bersih, kita udah bersih itu bagus bang. Siapa aja melihat bagus, dileh. Kamar nggak ada bagus, dileh nggak ada bagus, bu hapak. Apalagi orang yang kada bersih jadi hati bersih jauh dari penyakit-penyakit batin penyakit-penyakit hati itu insyaallah nah jadi raja hati itulah kita perhatikan hati kita masing-masing nah,
Kayaknya tahu tuh kita hati kita kayak apa. Ini ada tingkatan manusia, ada tingkatannya. Karena ada nafsunya macam-macam. Ada nafsu amarah, nafsu mutmainnah, nafsu lawamah, nafsu kita tahu diri kita serangan kita kayak apa, tingkat apa kita tuh. Karena di dalam hadis pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arafa nafsahu faqad arabuhu. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang arafa nafsuhu, siapa tak mengenalkan dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Jadi bila anak tahuan Tuhan, maka kita harus tahu diri kita. Kayak apa caranya? Siapa mengetahui akan hatinya, artinya dirinya, mengetahuinya akan nafsunya. Dan barang siapa yang mengetahui ia akan hatinya, niscaya mengetahui akan nafsunya. Karena nafsu kita tuh kita ketahui. Bila kita tahu hati kita nih. Nah, dan barang siapa mengetahui akan nafsunya itu, niscaya mengetahui akan Tuhannya, insya Allah. Bila kita tahu nafsu kita, tahu Tuhan kita, ya apa caranya? Nah, di sini terangkan. Barang siapa mengetahui akan nafsunya bersifat dengan papa, niscaya mengetahui akan Tuhannya bersifat dengan kaya. Nah, nafsu kita tahu. Bila nafsu yang kita ampuni tahu bahwa kita itu papa, artinya kita miskin, kita fakir, kita butuh Allah. Berarti Allah tuh kaya. Nah, tahu kita kena. Nah, berarti kita ini miskin. Amun kaya pun dikayakan Allah. Nah, diinjami Allah, dititipkan Allah harta tadi, bukan kaya bujuran. Allah mengambil setomat dia bang. Tuh kayak keluarga kita, saudara kita di Kalimantan sana tuh ini nah. Tuh banjir datang habis Nadia ide lagi. Nah, baju win kulihat di YouTube tuh, lalakian pakai baju bebinian, baju habis sudah hanyutan. Jadi bila kita tahu nafsu kita bahwa kita itu fakir, kita itu butuh Allah, berarti Allah yang kaya. Mun kita ada harta itu dikayakan Allah, dititipkan Allah. Hati-hati on harta ini tadi ngarannya titipannya, bisa aja mengambil bila-bila masa. Kalau itu tukang parkir ya. Nah, tukang parkir mobil datang mobil. Nah, hidup tuh bagus kayak tukang parkir tadi tuh, datang mobilnya ada sumbungnya. Ya kan, datang mobil apakah mereknya Avanza, BMW apa semua anda kumpul di pakai, nah mundur-mundurnya masuk. Nah, hidup tuh kayak tukang parkir tuh bagus. Kenapa? Mobil apa merek masuk ke situ, merek yang harga berapa miliar, berapa juta, ratusan juta berkumpul di situ diparkirkan. Karena diambil orang, mundur orang, kada dia pulangnya sakit hati. Orang ampunnya itu hidup tuh ibaratnya. Orang ampunnya kita tukang jaga akan aja. Jadi tukang parkir tuh kayak itu nya. Ini orang mandak sini yang merek apa yang miliaran mobil diendaknya tentang parkir tuh masuk kayak situ. Karena diambil orang kada sadih kadenya. Orang ampunnya kayak apa nggak sadih. Kayak itu aja hidup tuh. Jadi sampai jamunnya di dalam hati endak sadih hai di kita surang, merasa di kita surang leh. Merasa di kita surang diambil sadih hai. Tapi amun kita merasa itu hanya titipan Allah Subhanahu wa taala, lagian harta itu kena dipertanggungjawabkan juga dapat Allah Subhanahu wa taala, kayak apa mendapatkannya, kayak apa membelanjakannya, cukup zakatnya keluar kada. Nah, bila kita tahu nafsu kita tadi, maka insya Allah kita akan tahu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa mengetahui akan Tuhannya bersifat kaya, siapa mengetahui akan nafsu bersifat dengan hina, niscaya mengetahui akan Tuhannya bersifat mulia. Beritahu kita diri kita hina, maka nafsu kita tahu bahwa diri kita hina. Nah, kita tukang maksiat, kita tukang dosa, kita tukang salah. Nah, berarti yang mulia itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah man arafa nafsahu wa man arafa nafsahu faqad arafa rabbuhu. Siapa orang yang mengetahui nafsu dirinya, maka ia akan mengetahui Tuhannya, insya Allah. Mudah-mudahan ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita senantiasa diberi Allah hidayah, diberi Allah petunjuk untuk senantiasa menjaga hati kita, membersihkan hati kita dari segala penyakit-penyakitnya.
Karena kita ini ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala waktu hidup ke dunia, lahir ke dunia yang fana ini dalam keadaan bersih, tanpa noda, tanpa dosa. Dan mudah-mudahan harapan kita semuanya, mudah-mudahan juga nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala juga dalam keadaan bersih. Nah, kita bersihkan balik, kita ansor, kita zikir, istighfar, kita bersihkan hati-hati kita. Mudah-mudahan nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala kembali kita dalam keadaan bersih, suci lagi hati kita. Nah, hati kita itu ibarat kertas putih. Nah, titik sedikit, titik sedikit, titik sedikit, titik noda-noda hitam sedikit-sedikit, akhirnya bekarat hati tadi. Jadi mau tidak mau ya kita bersihkan. Kita ganti yang sifat-sifat yang buruk tadi dengan sifat-sifat, misalnya sifat wara, sifat ikhlas, sifat sabar, sifat-sifat yang mulia. Tawadhu artinya rendah hati, kita ganti dengan sifat-sifat itu. Dan mudah-mudahan Allah membimbing kita melalui guru-guru kita, para ulama-ulama yang membimbing, mengajari kita, mentalkinkan kita, memberi amalan kepada kita. Mudah-mudahan kita terbimbing lahir dan batin sehingga kita selamat, keluarga kita semuanya selamat di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah subhanahu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Karena tiada daya dan kekuatan bagi kita tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan hanya ikhtiar, semuanya itu tidak lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan, Allah beri kita keteguhan dalam melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, sehingga kita selamat hidup di dunia, selamat hidup di akhirat yang kekal abadi nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tutup acara kita ini dengan doa bersama-sama. Mudah-mudahan sekali lagi doa kita dijabah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wan ni'mata was safata li ala hadzal majlis. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wan ni'mata was safata li sahibul hajat. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wan ni'mata was safata li jami'il qubur abaina wa ummahatina wa azwajina wa auladina wa akhwanina wa jadatina wa jadatina masaikhina jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin min rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa walidina warhamna kama rabbayana saghira jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin min rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa jidatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut salamatan indal maut salamatan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina bi sakaratil maut wa nazzat min an-nar wal aqwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma bihaqqil fatihah sirril fatihah bi karamatil fatihah ya barzalham ya wasfarham ya mawla ibadi anfir wa rahmada fil bala ya Allah wa ya fil bala ya rahman wa ya fil bala ya rahim. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa azabil akhirah sallallahu akhirah. Amin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minkum. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih.